Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kembali lagi di perkuliahan aljabar linear dan matriks. Kita memasuki pertemuan keempat, di mana materi yang akan dipelajari di pertemuan ini adalah determinan matriks. Jadi submateri yang akan dipelajari di pertemuan keempat ini adalah fungsi determinan matriks dan sifat-sifat fungsi determinan matriks. Untuk pertemuan selanjutnya adalah pertemuan 5, kita akan membahas tentang menghitung determinan dengan reduksi baris. Dan yang terakhir adalah ekspansi kofaktor dan aturan Cramer. Langsung saja, yang pertama adalah fungsi determinan matriks. Jadi di fungsi determinan matriks ini kita akan mempelajari tentang fungsi determinan, kemudian determinan aturan Sarus, determinan dengan kofaktor, dan yang terakhir adalah determinan dengan ekspansi baris atau kolom. Jadi fungsi determinan, setiap matriks bucur sangkar A yang berkurang ordo n kali n dapat dikaitkan dengan suatu skalar yang disebut determinan matriks tersebut, atau ditulis dengan det dalam kurung A, atau bisa juga garis tegak A garis tegak tutup. Untuk menghitung determinan ordo n, terlebih dahulu diberikan cara menghitung determinan ordo 2. Nah, ini adalah contoh menghitung determinan matriks, yaitu hitunglah determinan matriks berikut ini. Nah, ini sebagai contoh matriks A 3, 1, 4, min 2, determinan A sama dengan 3 min 2 min 1 kali 4. Jadi 3 dikalikan min 2 sama dengan min 6, 1 dikalikan 4 sama dengan 4, min 6, min 4 sama dengan min 10. Untuk contoh kedua, ada matriks B, yaitu 1, 2, 2, 4. Maka determinan B adalah 1 dikali 4 min 2 dikalikan 2. Maka 1 kali 4, 4, min 2 kali 2, 4, 4 min 4 sama dengan 0. Kemudian matriks C, 2, 1, 3, dan 3, 1, 2. Karena matriks M kali N-nya itu berbeda, maka determinan C tidak dapat didefinisikan. Selanjutnya adalah menghitung determinan menggunakan aturan Sarus. Diketahui determinan A sama dengan, inverse A sama dengan A11, A12, A21, A22. Nah, untuk rumusnya adalah A11 dikali A22 min A12 kali A21. Oke. Kemudian untuk contoh kedua, itu ada A2, matriks A2 sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Untuk menghitung determinan menggunakan aturan Sarus, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengcopy kolom 1 dan kolom 2 ke bagian belakang kolom 3 di sini. Bisa dilihat di sini, kolom 1 dipindah ke sini, kemudian kolom 1 di copy ke sini, kolom 2 di copy ke paling akhir. Nah, setelah bagian ini selesai, langkah kedua adalah mengkalikan setiap laju diagonalnya. Yang pertama adalah diagonal pertama, itu ada A11 kali A22 kali A33. Kemudian dijumlahkan diagonal kedua A12, A23 kali A31. Kemudian ditambahkan A13 kali A21 kali A32. Nah, setelah selesai penambahan ini, perhitungan ini, langkah selanjutnya adalah mengurangi dari diagonal sebaliknya, yaitu A13 kali
A22 kali A31 plus A11 kali A23 kali A32, kemudian plus A12 kali A21 kali A33. Nah, ini untuk menyelesaikan matriks determinan menggunakan aturan Sarus. Ini lanjutannya. Contoh ada matriks M sama dengan 3, 1, 4, min 2. Maka determinan M-nya adalah sama dengan 3 dikalikan min 2, min 1 dikalikan 4 sama dengan min 10. 3 kali 2 min 6, min 1 kali 4, 4. Min 6, min 4 sama dengan min 10. Kemudian matriks K. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk langkah pertama adalah mengcopy di kolom 1 ketika yang dihitung adalah ordo lebih dari 2 kali 2, maka langkah yang dilakukan pertama adalah mengcopy kolom pertama sama kolom kedua ke bagian akhir di kolom matriks agar diagonalnya itu bisa dihitung sampai ke paling bawah seperti ini. Misalkan 4, ini juga sama, nanti jumlahkan biar semuanya bisa dihitung. Oke. Nah, contoh misal seperti ini. Cara sama, ini 3 kali 2 kali 5, kemudian ditambah 2 kali 3 kali 4, tambah 2 kali 1 kali 4, min 2 kali 2 kali 4, plus 3 kali 3 kali 4, plus 2 kali 1 kali 5. Maka sama dengan 30, 3 kali 2 kali 5, 30, kemudian ditambah, situ di min, ini sama dengan 62, min 62, maka hasilnya sama dengan 0. Oke. Maka metode di atas dapat diterapkan pada matriks 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Tentu saja bisa. Oke, selanjutnya adalah fungsi determinan dengan kofaktor. Jadi untuk keperluan menghitung ordo n dengan n lebih dari 3, perlu lebih dahulu didefinisikan pengertian minor dan kofaktor sebagai berikut. Oke, ini contoh A sama dengan A12, A12, A1J, A1N. Dan baris ke bawah itu A11, A21 sampai dengan AN1. Jadi minor NIJ adalah determinan matriks A dihapus baris ke I kolom ke J. Kofaktor C13 adalah min 1 pangkat IJ kali MIJ. MIJ sama dengan determinan. Seperti ini. Oke, langsung aja contohnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi determinan matriks dan kofaktor. Jadi MIJ determinan matriks yang diperoleh dengan menghapus baris ke I kolom ke J matriks A. Ini sama ini. DJ sama dengan min 1 pangkat I plus J kali MIJ. Jadi definisinya adalah determinan matriks A dengan ekspansi baris ke I atau ekspansi kolom ke J adalah determinan A sigma NI sama dengan 1 AIJ C kali CIJ sama dengan determinan N J sama dengan 1 sampai dengan N kali AIJ kali CIJ. Ini adalah contoh minor dan kofaktor, oke? Jadi minor MIJ adalah determinan matriks A dihapus baris ke I kolom ke J. Baris ke I kolom ke J. Jadi kofaktor C13 adalah min 1 I plus J M1 IJ. Di sini ada matriks A, A11, A12, A13, 21, A22, A23, A31, A32, A33. M13 sama dengan determinan A21, A22, A31, A32. M13-nya adalah yang di bagian ini. Kemudian C13-nya sama dengan min 1 pangkat 1 plus 3 kali M13. Itu rumusnya. Kemudian yang ini juga sama. Tuh M13 determinan A21 M9 ya. CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J kali MIJ. Seperti itu. Ini rumusnya.
Oke, selanjutnya adalah contoh perhitungan matriks minor dan kofaktor. Oke, ini sebagai contoh nilai matriks adalah 300, 120, 445. Kemudian dicari M satu-satunya. Maka baris pertama, kemudian kolom pertama itu dihilangkan. Berarti yang dimasukkan itu 2045. Ini 2 dikalikan, kemudian rumusnya adalah min 1 dipangkat 1 plus 1 kali 10. 1 plus 1, 2. Min 1 dikalikan min 1, 1. 1 dikalikan 10, maka hasilnya 10. Kemudian yang kedua adalah dicari M12. Maka baris 1, kemudian kolom 2 dihilangkan. Maka tersisa 1045. 1045. Oke, kemudian dikenain rumus min 1 dipangkat 1 plus 2, 3, min 1 dipangkat 3, min 1 kali min 1, 1. 1 dikalikan min 1, min 1. Min 1 dikali 5, maka hasilnya min 5. Kemudian M13 sama dengan baris 1 dihilangkan, kemudian kolom ketiga dihilangkan, maka tersisa 1, 2, 4, 4. 1, 2, 4, 4. Maka C13 sama dengan min 1 dipangkat 1 plus 3, 1 plus 3, min 1 dikalikan min 1, 1. 1 dikalikan min 1, min 1. Min 1 dikalikan min 1, 1. 1 dikalikan min 4, maka hasilnya min 4. Oke. Kemudian dilanjutkan menghitung C21, C22 sampai dengan C33. Caranya sama. Katakanlah misalkan M13 berarti baris pertama dihilangkan sama kolom ketiga yang dihilangkan. Seperti itu. Selanjutnya menghitung determinan dengan ekspansi baris dan kolom. Oke, ini ada matriks A, A11, A22, A13, dan sampai A21, A22, A23, A31, A32, A33. Oke, ini adalah rumus untuk mencari ekspansi baris pertama. Kalian tidak usah memahami ini karena ini kayaknya terlalu sulit. Langsung aja masuk ke rumus setelah diketahui hasilnya. Jadi determinan A sama dengan A11 C11 plus A12 C12 plus A13 C13. Ini ada ekspansi baris pertama. Ekspansi baris pertama. Kemudian untuk ekspansi baris kedua, itu tinggal yang baris kedua ini adalah A21 dikalikan C21 plus A22 dikalikan C22 plus A23 dikalikan C23. Inilah ekspansi baris kedua. Kemudian untuk menghitung determinan dengan ekspansi baris atau kolom, gunakan rumus sebagai berikut. Jadi ini adalah ekspansi baris pertama, ekspansi baris kedua, ekspansi baris ketiga. Ekspansi kolom pertama, ekspansi kolom kedua, ekspansi kolom ketiga, dan selanjutnya. Jadi rumusnya untuk ekspansi baris pertama ini sendiri adalah A11 kali C11, A12 kali C12, A13 dikalikan C13. Dan baris kedua, A21 kalikan C21, A22 dikalikan C22, A33 kali C33. Kemudian baris ekspansi baris ketiga, A31 dikalikan C33, A32 dikalikan C32, A33 dikalikan C33. Untuk ekspansi kolom pertama, maka A11 dikali C11, A21 dikalikan C21, A31 dikalikan C31, dan seterusnya. Sebagai contoh, ada matriks 300, 120, dan 445. Ada 9 atau ada ordo 3 kali 3 kofaktor. Diketahui untuk C11 itu sendiri nilai 10, C12 min 5, C13 min 4,
C21 0, C22 15, C23 min 12, C31 0, C32 0, C33 6. Dicari determinan A dengan ekspansi baris ketiga. Maka kita langsung fokus ke baris ketiga. 4, 4, 5. Untuk baris ketiga berarti 4, 4, 5 ini dihitung dengan ini. Baris ketiga. Oke. Maka dihasilkan determinan A sama dengan 4 dikalikan 0 sama dengan 0. 4 dikalikan 0 sama dengan 0. 5 dikalikan 6 sama dengan 30. Dijumlahkan semua hasilnya adalah 30. Selanjutnya determinan A dengan ekspansi kolom ketiga. Kolom ketiga berarti 005. Dan ini sama juga. 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 5 kali 6, 30. Berarti 5 kali 6 langsung aja sama dengan 30. Seperti itu caranya. Kemudian selanjutnya adalah determinan matriks 4 kali 4 dengan kofaktor. Oke, ada berapa banyak kofaktor? Berarti 4 dikalikan 4, 16. Ada 16 kofaktor. Ini bisa dilihat. Jadi determinan A-nya adalah ekspansi baris pertamanya A11, A12, A13, A14. Guna ekspansi baris kedua, baris ketiga, baris keempat sama semuanya. Ada 8 cara menghitung determinan A dengan kofaktor. Selanjutnya adalah menghitung determinan matriks 4 kali 4 dengan kofaktor. Matriks 4 kali 4-nya adalah sebagai berikut. Dan ekspansi baris pertama, determinan A, itu A11 dikalikan C11 plus A12 dikalikan C12 plus A13 dikalikan C13 plus A14 dikalikan C14. Kita mencari di baris ini terlebih dahulu. Maka C11 sama dengan plus, ini plus, min 1, 3, kita hilangkan kolom baris pertama, kemudian kolom pertama. Kita ambil min 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 1, min 4. Ini sama dengan, masih plus, min 1, 3, 2. Ini dibuat menjadi 0. Caranya sama kayak operasi baris elementer. Gunakan cara itu. Nah, setelah selesai, maka dihasilkan 77, 077, 010, 2. Nah, kita hilangkan di bagian baris pertama, kolom pertama juga, maka hasilnya 77, 10, 2. Karena di sini nilai satu termnya adalah min, maka min 77, 10, 2. 7 dikalikan 10, 2 sama dengan 14. 10 dikalikan 7, 70. 14 min 70 sama dengan 56. 56 dikali min, maka sama dengan min 1, maka sama dengan 56. Oke. Kemudian C12 sama dengan baris 1 dihilangkan, kemudian kolom kedua dihilangkan. Maka 132, 413, dan 3, 1, min 4. Ya, seperti ini. Kemudian sama dengan, karena ini C12, maka mengikuti ini, min. Maka min 132 ini sama, digunakan operasi baris elementer, sehingga ini jadi 0, 0, dan 0, 11, min 5, 0, min 8, min 10. Nah, sama dengan, kita hilangkan ini, kita gunakan yang di dalam ini saja. Min 11, min 5, min 8, min 10. Min 11 dikalikan min 10 sama dengan 110. Min 5 dikalikan min 8 sama dengan min 40. Maka 110 min 40 sama dengan 70. 70 dikalikan min 1 sama dengan min 70. Ini sama caranya C13, C14. Nah, di C13 dihasilkan nilai min 30,
C14 dihasilkan nilai min 18. Sehingga determinan A sama dengan A11 1 dikalikan C11 56. Kemudian A12 min 1 dikalikan min 70. Kemudian 1 dikalikan 30, min 30, dan min 1 dikalikan min 18. Sesuai dengan rumus ini, maka dihasilkan determinan A sama dengan 114. Oke. Kemudian sifat-sifat determinan. Sifat determinan adalah determinan A transpose sama dengan determinan A. Contoh, matriks A sama dengan 5243, maka A transpose sama dengan 5, ini dibalik. Ini sama ininya dibalik, maka hasilnya adalah 5423. Oke. Jadi determinannya 5 kali 3 15, 15 dikurangi 8, 4 kali 2 8, 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Ini juga sama, 5 kali 3 15, 2 kali 4 8, 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Sama aja. Kemudian sifat kedua, jika matriks B adalah hasil dari matriks A dengan menukarkan dua baris sebarang, maka determinan B sama dengan min determinan A. Contoh diberikan matriks A 1 2 3 2 1 3 3 1 2, maka determinan A sama dengan 6. Kemudian jika B 2 1 3 1 2 3 3 1 2, maka determinan B sama dengan min determinan A sama dengan min 6. Seperti itu. Kemudian sifat ketiga, jika matriks B diperoleh dari matriks A dengan mengalihkan bilangan real K dengan satu baris kolom dari matriks A, maka determinan B sama dengan K atau skalar kali determinan A. Contoh diberikan matriks A sama dengan 1 2 3 2 1 3 1 1 0 dengan determinan A sama dengan 6. Jika B sama dengan 1 2 3 4 2 6 1 1 0, determinan B sama dengan 2 kali determinan A sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Ini 2 1 3 dikalikan masing-masing 2, maka 2 kali 2 4, 1 dikalikan 2 2, 3 dikalikan 6, 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Seperti itu. Misalkan pakai skalar. Sifat keempat, jika matriks B diperoleh dari matriks A dengan mengalihkan satu baris kolom dari A dan bilangan real sebarang, kemudian menambahkannya ke baris kolom lain, maka determinan B sama dengan determinan A. Contoh diberikan matriks A 1 2 3 4 2 6 1 1 0, maka determinan A sama dengan 12, sama dengan determinan A sama dengan kemudian jika B 1 2 3 4 2 6 0 min 1 min 3, maka determinan A sama dengan 12, juga sama hasilnya. Kemudian sifat kelima, jika suatu matriks terdiri dari dua baris kolom yang elemen-elemennya sama, maka determinannya adalah 0. Elemen-elemennya sama. Jadi contoh matriks 1 1 1 0 2 3 1 1 1, maka determinannya sama dengan 0 kalau mana ada elemen yang sama. Baris pertama sama baris ketiga. Kemudian sifat keenam, jika suatu matriks terdiri dari satu baris kolom dengan elemen 0, maka determinannya adalah 0. Jika ini semua 0. Salah satu barisnya itu ada nilai 0-nya, maka determinannya adalah 0. Kemudian sifat ketujuh, jika matriks A sama dengan AIJ, kemudian 1 kurang dari sama dengan I, kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N, kemudian 1 kurang dari sama dengan C kurang dari sama dengan N,
adalah matriks segitiga atas bawah, maka determinan A sama dengan A11 kali A22 kali A33 kali A44 sampai dengan A kali NN. Contoh diberikan matriks A123, 0, min 2, min 1, 0, 0, 2, maka determinan A-nya adalah 1 dikalikan min 2 dikalikan 2 sama dengan min 4. Kemudian sifat ke-8, jika matriks A dan B dapat dikalikan, maka determinan AB sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Nilai sama. Kemudian sifat 9, jika matriks A invertible, maka determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Kita memasuki determinan matriks sederhana. Di matriks diagonal, determinan A sama dengan A11, A22, A33 sampai dengan ANN. Matriks segitiga ini termasuk dalam matriks segitiga. Di setiap hasil elementer pasti memuat entry dari baris terakhir yaitu 0, kecuali A11, A22, A33 sampai dengan ANN. Dan determinan B ini sama dengan A11 kali A22 kali A33 sampai ANN. Jadi determinan matriks segitiga sama dengan hasil kali entry diagonal utamanya. Seperti itu. Kemudian determinan matriks dengan baris atau kolom 0. Di matriks dengan baris atau kolom 0, ini determinan A sama dengan 0. Maka determinan A sama dengan 0. Jadi setiap hasil kali elementer pasti memuat entry dari baris terakhir yaitu 0. Jadi semua hasil kali elementer pasti hasilnya adalah 0. Kemudian yang B, untuk kolom kedua nilainya 0, maka determinan B juga sama dengan 0. Tapi pertanyaannya adalah, apakah matriks yang tidak mempunyai inverse determinannya itu 0? Oke, kita akan membuktikannya bahwa pernyataan tadi adalah benar. Contoh, hitunglah dengan cepat nilai determinan seperti ini. Min 19 kali 0 kali 18 maka 0 kurangi 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0. Min 19 min 0 0 kali 0 min 0 sama dengan 0. Kemudian contoh matriks B, 12 kali 1 kali 11 kali 0 maka 0. Kemudian dikurangi 11 dikalikan 23 kali 35 kali 0 sama dengan 0 min 0 sama dengan 0. K sama 4 sama dengan 0, kemudian 42 dikalikan 0, 0, 0 kali 42, 0, 0 kali 82 juga 0, 0 min 0 sama dengan 0. Maka pernyataan tadi adalah betul. Ketika ada baris atau kolom, salah satunya itu adalah yang bernilai itu 0 semua, maka determinannya adalah 0. Sekian tentang materi aljabar linear dan matriks di subbab materi determinan. Apabila ada terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan penulisan atau apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Jangan lupa belajar, kemudian kuisnya dikerjakan. Semangat terus. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.